قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ummahat sekalian rahimakumullah dan juga para hadirin di kalangan ikhwan, kata Allah Azza wa Jalla, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Dan tidaklah manusia memiliki kecuali apa yang telah dia usahakan dari amalan selama di dunia, dan bahwasanya usahanya itu atau amalannya itu akan diperlihatkan di hari akhir. Kemudian akan ditunaikan ganjarannya seutuhnya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya engkau telah berusaha, telah letih dalam beramal menuju Rabbmu, dan engkau akan bertemu dengan amalanmu itu nanti. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Pada hari nanti setiap nyawa, setiap jiwa itu akan mendapatkan hadirnya amalan baik dia dan juga amalan buruk dia. Berangkat dari ini kita harus kembali mengingat bahwasanya kita beramal untuk keselamatan hari akhir. Begitu pula beramal dalam berumah tangga, baik suami ataupun istri. Dan tema pada pertemuan kali ini insyaallah masih di kitab Stop KDRT, Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga antara suami dan istri. Kita mulai fokus di masalah kesalahan dalam rumah tangga dari pihak istri. Dan tema kali ini masalah mengingkari keutamaan dan kebaikan suami, mengingkari fadilah, keutamaan dan ihsan atau kebaikannya suami. Hal ini yang harus terus diingatkan untuk para ummahat sebagai nasihat, pengarahan, bimbingan dan juga perbaikan agar selamat dunia dan juga akhirat. Masalah mengingkari kebaikan suami ini adalah masalah yang masif, jamak terjadi dan global untuk umumnya perempuan secara natural, seolah seperti sudah memiliki tabiat asal dan watak asli dengan potensi mengingkari kebaikan suami. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan petunjuk. Tidak ditinggal diam begitu saja
akan tabiat ini atau potensi ini, melainkan diberikan arahan agar selamat. Maka beruntunglah kita sebagai seorang muslim ketika melihat bagaimana orang-orang kafir, rumah tangga orang-orang barat terutama, bagaimana istri mereka itu berani kepada suami mereka. Bagaimana anak-anak baru menginjak usia belasan tahun sudah berani terhadap bapaknya dan seterusnya. Namun Islam memiliki petunjuk. Taib. Dikatakan dalam kitab, di antara ujian terberat yang dialami sebagian suami adalah diuji atau dicoba dengan istri yang durhaka. Istri yang durhaka, tidak tahu berterima kasih, menampik keutamaannya, mengingkari jerih payahnya, membenci masa lalunya, jemu dengan keadaannya yang sekarang, dan pesimis dengan masa depannya. Ya, di antara tanda-tanda mulai munculnya kedurhakaan seorang perempuan atau istri pada suaminya disebutkan di sini, tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Bukan karena nggak biasa berterima kasih, bukan. Tetapi memang dia tidak peduli, tidak tahu, nggak mau kata syukron, nggak mau terima kasih sama kebaikan suaminya. Itu di antara tanda-tanda menuju kedurhakaan atau sudah durhaka mungkin. Makanya kita sebagai orang tua hendaknya mencontohkan pada anak-anak kita caranya berterima kasih, baik dengan lafal atau perbuatan. Itu sebagai bekal buat anak-anak kita ketika mereka berumah tangga, mudah untuk mengatakan terima kasih atau syukran atau jazakallah khairah, jazakillah khairah kepada pasangannya. Maka itu suatu modal yang besar dan pahala, ladang pahala untuk orang tuanya kalau mendidiknya seperti itu. Sebagian perempuan ini tentu tidak sedang mencela kaum wanita, tetapi sedang menasihati semua kita. Sebagian perempuan memang tidak dididik oleh ibunya atau bapaknya untuk rutin berterima kasih, terutama sekali untuk perempuan-perempuan hasil dari keluarga broken home. Maka pendidikan untuk mudah bersyukur dan berterima kasih itu penting, agar nanti ketika berumah tangga ini langgeng, enak. Taib. Mari kita lihat diri kita wahai ummahat, apakah kita ini termasuk atau ummahat termasuk perempuan atau hamba Allah perempuan yang tidak tahu terima kasih atau rajin berterima kasih. Berterima kasihlah meskipun hati terasa pahit ketika diberikan kebaikan oleh suami, meskipun ada luka di situ, tetap berterima kasih. Karena barangkali dengan ucapan terima kasih atau perbuatan yang menunjukkan terima kasih anti, itu membuat suami luluh. Bisa jadi. Ya. Tetap katakan terima kasih. Tetap katakan syukran. Kendati pun hati itu tersakiti. Tetap katakan syukran terhadap kebaikannya. Urusan tersakiti itu urusan hal lain, membekas namun tidak menutup adanya syukran. Kemudian di antara tanda-tandanya juga menampik keutamaannya, dan itu yang kita bahas, menampik keutamaan suami. Jadi fadilah yang diberikan suami diingkari, enggak pernah berbuat baik. Nanti ada hadisnya insyaallah. Mengingkari jerih payah suami, ini tanda-tanda istri yang mulai durhaka. Mengingkari di sini tidak mengindahkan, tidak melihat bagaimana jerih payahnya suami dalam mencari nafkah. Dan ini terjadi banyak di antara perempuan. Suami sudah capek-capek bekerja, udah
mendermakan dan berbuat ihsan dengan membiarkan istrinya belanja, kasih duit belanja besar. Ya, namun kebutuhan ternyata lebih dibandingkan apa yang dikasih. Namun kata suami, maaf ini masih harus irit-irit nih, belum bisa nambah. Namun kata istrinya apa? Pelit. Ya, kemudian suami udah berusaha berupaya dan istrinya tetap menuntut supaya lebih untuk berupaya lagi. Ya, padahal suami sudah betul-betul berusaha maksimal. Ini seperti mengingkari jerih payah suami. Kemudian membenci masa lalu suami. Membenci masa lalu suami. Yaitu sudah baik sekarang, sudah baik, berusaha baik, namun kemudian mengungkit masa lalunya baik sebelum menikah atau masa lalunya setelah menikah di awal-awal. Ya mungkin suami ini masih banyak kekurangan di awal pernikahan. Nah, ini juga sebagai nasihat untuk para mertua, terutama sekali ibu mertua. Ya. Terutama sekali ibu mertua. Karena banyak sekali para ibu, maksudnya para mertua, dan umumnya mertua memang menganggap anaknya itu tentu lebih baik daripada mantunya. Itu umumnya seperti itu. Ya. Saya kadang suka nyalahin mantu. Ada apa? Mantu yang disalahin. Bukan anaknya. Karena merasa anaknya precious, berharga, lebih bagus, lebih afdal daripada kamu. Dan kemudian keutamaan yang ada pada mantunya tidak dilihat, melainkan yang dilihat kesalahannya, yang belum tentu itu salah. Jadi sebenarnya sikap seperti ini memberikan influence pada putrinya untuk bersikap serupa kepada suaminya. Dan dosanya ngalir gitu loh. Karena ada contohnya, ya ibunya sendiri. Hati-hati dengan ini karakter mengingkari jerih payah. Tentu nanti akan ana balik. Ya, sebagian suami juga melakukan hal yang semisal. Nanti ana balik insyaallah. Membenci masa lalunya. Awal-awal misalnya mantu ini atau suami ini awal-awal pernikahan tidak perfect lah. Tidak ada yang sempurna awal pernikahan langsung sempurna, nggak ada. Hatta sempurna dari segi properti punya, harta punya. Tapi pasti ada aja kurangnya. Yang sudah senior menikah pun tetap punya kekurangan dalam rumah tangga kok. Lah apalagi masih awal-awal. Kadang-kadang pressure atau tekanan itu ada pada keluarga. Mertua, bapak mertua, terutama ibu mertua. Yang pengen mantunya itu perfect. Seolah-olah seperti perfectnya putra atau putrinya sendiri. Padahal nobody's perfect sekarang katanya. Nggak ada yang perfect, apalagi masih newbie gitu. Masih pemula. Ya. Nah, terjadi mungkin kesalahan di awal-awal pernikahan. Suaminya punya salah ini, istrinya punya salah ini, dan seterusnya. Kesalahan. Seiring berjalannya tahun demi tahun, semua sudah membaik, saling belajar dari kesalahan masing-masing, memperbaiki diri. Alhamdulillah, sudah hijrah, sudah ngaji, sudah lebih saleh. Namun tiba-tiba kadang ya seorang istri itu mengungkit masa lalu suami yang punya kesalahan. Jangan tutup. Ya. Kemudian jemu dengan keadaan yang sekarang. Jemu di sini bukan dalam artian natural, bosan karena nggak ada HP, bosan karena nggak ada sinyal, bukan. Tapi jemu di sini merasa saya itu nggak diberi yang sepantasnya oleh suami, padahal sudah diberi selayaknya. Itu makna jemu di sini, yaitu bukan bosan secara natural. Kalau bosan kayak misalnya di rumah nggak ada handphone, nggak ada sinyal, nggak ada listrik, ya bosan, itu natural manusiawi sekarang seperti itu. Tapi maksud bosan yang atau jemu di sini adalah tidak ada rasa syukur dan seperti pengen menuntut suaminya, padahal dengan keadaan yang semestinya dia itu bersyukur gitu loh. Ada kerjaan di rumah tangga. Ya. Kalau misalnya bosan dalam artian belum punya anak, terus diam di rumah terus,
hanya diam gitu, baca buku, bosan, itu bosan yang wajar. Selama tidak sampai derajat durhaka pada suami. Tapi bosan yang sampai membuat dia menuntut suami, maka ini ya, jemu dengan keadaannya sekarang. Ya, sekarang kalau kita lihat kata Nabi SAW dari hadis Asma binti Zaid al-Ansariyah, Nabi SAW melewati Asma binti Zaid saat Asma ini bersama beberapa orang teman sebayanya. Beliau mengucapkan salam kepada para akhwat ini. Jadi bolehnya seorang ikhwan mengucapkan salam pada sekumpulan akhwat, boleh, selama tidak menimbulkan fitnah. Maka Nabi SAW berkata kepada para akhwat ini, para ummahat ini, waspadailah kufur terhadap orang-orang yang dijadikan karunia. Wahai para ummahat, janganlah kalian kufur terhadap orang-orang yang sebenarnya itu karunia dari Allah buat kalian. Maka Asma bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la'alla ihdakunna tatulu aimatuha min abwaiha thumma yarzuquha Allahu zawjan wa yarzuquha minhu walada fataghdabul ghadbata fatakaffara fataqul ma ra'aitu minka khairan qat. Boleh jadi salah seorang di antara kalian terlalu lama menjadi perawan dan tinggal bersama orang tuanya. Jadi nyari suami lama gitu, nggak ketemu-temu jodohnya. Mungkin dari usia sejak lulus SMA udah pengen nikah, baru nikah usia 29 tahun, 10 tahunan lebih menunggu jodoh. Udah terlalu lama tinggal bersama orang tuanya. Kemudian pada suatu masa Allah Subhanahu wa taala menganugerahinya suami karunia dan mengkaruniakannya anak dari perkawinan dengan suaminya itu. Lantas kalau suatu ketika mungkin suami ada salah, ia marah sejadi-jadinya hingga kufur kepada suaminya seraya berkata, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu. Sekarang kalau misal seorang perempuan ya, dia melihat suatu kesalahan pada suaminya, mungkin kadang kesalahan manusiawi dan kadang-kadang kesalahan syar'i, namun tidak sampai derajat ya harus minta atau gugat cerai. Masih kesalahan syar'i tetapi masih bisa ditolerir dengan maksud yaitu dimaafkan dan diberi nasihat supaya kembali rujuk kepada kebaikan dan ketaatan. Namun kemudian malah justru kufur terhadapnya. Coba kalau misalnya kita melihat kesalahan suami kita, lihat itu teman-teman yang menjanda, nggak punya suami, apa mau jadi kayak mereka? Bukan menghinakan janda, bukan. Apa mau sekarang diuji seperti ujian mereka? Kemudian lihat teman-teman yang masih perawan atau perawan tua, maaf, bukan menghinakan, tetapi coba mau nggak kita menjadi itu? Sementara kita tahu, para ummahat tahu bahwasannya dua komunitas atau dua jenis ini adalah yang paling sering diribahi dan dijelekkan. Janda itu sering dijadikan obrolan oleh para ibu-ibu, dijadikan tempat curiga, oleh para bapak-bapak dijadikan sebagai sandaran candaan. Jadi seolah-olah rendah. Kemudian perawan, apalagi perawan tua, kemudian dijadikan candaan, dan istilah perawan tua itu pun seolah-olah direndahkan gitu. Sekarang ada yang sudah punya suami, bukan janda, bukan perawan tua juga. Udah Allah karuniakan suami. Ya, ini karunia anugerah yang besar, yang inilah jawaban terhadap doa-doanya selama ini. Namun kemudian ada kesalahan suami, mungkin kesalahan manusiawi atau kesalahan syar'i yang bisa ditolerir, namun kemudian tidak menganggap ini sebagai karunia. Maka ini suatu kesalahan yang sifatnya sangat besar, makanya ancamannya neraka. Karena keberadaan pasangan apalagi di zaman sekarang, yang justru sekarang bukan ikhwan yang berlomba-lomba menikah, akhwat yang berlomba-lomba menikah sekarang itu. Persaingan semakin ketat. Jadi semakin valuable memiliki jodoh suami. Apalagi mohon maaf untuk janda-janda yang bawa anak misalnya, dapat suami itu syukur banget itu. Syukur banget. Dan suaminya masih mau menafkahinya, mau mengayuminya, mau menerima keadaannya, itu sudah prestasi yang luar biasa sebenarnya. Karunia dari Allah Azza wa Jalla.
Cobalah kiblatkan ke kenyataan, cerminkan ke kenyataan para janda yang punya anak, tanggungan nafkah buat anak, nyari suami betapa sulitnya, enggak ada yang mau sama dia. Bukan karena tidak cantik, bukan apa-apa, karena ada ekornya, jadi enggak mau. Namun kemudian Allah berikan padanya apa? Kenikmatan dan anugerah. Ada sedikit salah yang belum tentu salah, dianggap kesalahan seolah-olah itu kesyirikan yang besar. Maka yang seperti ini hendaknya apa? Hendaknya bersyukur dengan mungkin ada kesalahan atau kekurangan. Karena seseorang itu, seorang perempuan kerap kali ketika mencari jodoh, itu berarti kan dia itu ingin melengkapi hal yang kurang gitu loh. Artinya seorang perempuan dinikah itu dengan adanya apa? Pasti dengan adanya kekurangan yang harus diterima oleh suami. Sehingga suami ini melengkapi hal yang kosong dari dirinya, sehingga yang tadi kurang dilengkapi oleh adanya suami. Dan suami pun punya kekurangan. Ya begitu para jemaah sekalian rahimakumullah, agar kita ini mensyukuri memiliki istri, memiliki suami. Itu suatu nikmat yang besar untuk sekarang. Karena dengan adanya pasangan, rezeki itu bertambah. Allah Ta'ala ridhai kita, Allah Ta'ala berikan kemudian nikmat dan ujian, yang semua itu ladang pahala. Masya Allah, nikmat. Dan kemudian diantara tanda kedurhakaan juga, yaitu pesimis dengan masa depannya. Ini termasuk apa? Menuju kedurhakaan. Walaupun tidak disadari. Seringkali yang lebih mudah pesimis tentang masa depan itu istri. Kenapa? Karena suami itu kan keluar, dia kan cari nafkah, jadi sifatnya lebih futuristik, ya. Lebih tahu untuk mengolah nafkah atau mencari mengais rezeki dan seterusnya, sehingga dia tahu celah-celahnya untuk mendapatkan rezeki lebih. Adapun biasanya istri itu ada di mana? Di rumah, mengurus anak. Ya mungkin cara berpikirnya itu tidak seluas suami dan tidak seglobal suami. Sehingga kadang-kadang syaitan membisikkan kefikiran sang istri akan keputusasaan dan pesimisme terhadap esok hari gimana. Ya, Mas, gimana esok hari anak saya kalau kayak gini, mendingan kita nggak usah lanjut, Mas. Masya Allah. Sebentar dulu gitu. Ya, jadi pesimis dengan masa depan. Selama memang suaminya memang orang yang berusaha ya. Adapun kok suaminya memang nggak mau menafkahi dan ya bandel, bengal dan secara brutal KDRT dan seterusnya, maka ya ini ada hak untuk gugat cerai. Ini beda konteks ya. Saya kontekskan kepada para istri yang suami-suaminya itu normal atau menuju normal lah minimal ya. Walaupun enggak normal-normal amat gitu. Mungkin penghasilannya masih belum seberapa, tapi dia udah empot-empotan berusaha ya gitu. Ya. Saya punya murid kok, seorang laki-laki, seorang ikhwan di masa-masa sulit ya, di masa-masa sulit yang mana dulu disantet gitu loh. Dan masa-masa itu sulit, baik dianya atau istrinya juga kena juga. Jadi ketika suaminya ini kesambar santet, istrinya juga terconnected. Tapi mereka bertahan sampai sekarang, seterusnya insya Allah langgeng sampai punya anak, kemudian punya anak berikutnya, dan adanya ujian ini ujian itu langgeng. Padahal di masa awal-awal dulu ketika lagi sulit-sulitnya, dan ini salah satu murid terdekat anak, sampai jualan banyak gagal, ya. Padahal ini dari salah satu suku Sumatera yang terkenal dengan skill dagang ya, memang hebat sebenarnya, ya, masya Allah. Namun kalau Allah takdirkan belum, ya belum gitu loh. Sampai dagang, misal dagang es. Saya lupa es apa, es doger apa es yang disendok-sendokin tuh es apa sih namanya? Pak, Bu, yang ada cupnya itu loh. Cek gini, es apa namanya? Es apa namanya, Pak? Bukan es doger. Es apa ya? Es lah pokoknya gitulah. Dia jualan es di Masjid Al-Barkah. Dulu tahun 2016. Al-Barkah Cilengsi, Roja itu. Di depan masjidnya kan dulu kan enggak seperti sekarang ya, beda dulu beda.
jualan di situ setelah kajian. Tahu nggak? Ketika jualan, ada yang beli dari Ummahat kan? Ummahat mau beli setelah kajian, Ummahat mau beli. Ya, akhi beli es ya akhi. Coba berapa harga esnya? Ditanya mau mati itu konsumen gitu, customer. Apa jawabnya coba dia? Gak bisa ngejawab. Jawabnya kayak gitu. Begitu jawabnya. Tiba-tiba nggak bisa ngomong. Ada ini apa sih ini pedagang gitu, bingung ini kayak orang gila gitu, kayak orang ngomong kayak gitu. Pergi dia. Ada konsumen lain juga, beli dong, berapa harganya gitu. Langsung dikeluhkan gitu ngomongnya. Nggak bisa ngomong. Setan yang membuat lidahnya itu membuat lidahnya keluh dengan izin Allah semua itu ya, ujian buat dia. Itu cerita langsung kan, anak pulang nggak punya apa-apa. Capek-capek ke sana cuma capeknya doang, pas ada konsumen selalu lidah anak nggak bisa ngomong. Tapi ketika untuk urusan lain ngomong bisa gitu. Berarti bukan rezekinya dia. Tapi alhamdulillah. Ya namanya ujian seperti itu, dengan kekurangan yang Allah berikan seperti itu, ya tetap langgang ujian seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang malah Masya Allah banyak penghasilannya, tapi bukan es lagi sekarang. Ya. Tuh ada yang seperti itu. Kalau misalnya seorang istri dapetin suami diuji seperti ini langsung pesimis, padahal baru sekali dua kali langsung pesimis, ya gimana bisa semangat suaminya, malah jadi yang dikhawatirkan bisa terjadi. Ya, jika sudah begini yaitu istri mulai durhaka, maka hal yang kalau misalnya istri sudah mulai durhaka, maka hal yang mengagumkan pun tidak membuatnya takjub. Sebenarnya suaminya ini fantastik gitu loh, fantastis, seorang suami yang mantap gitu loh, fantastis, bagus dari segi pergaulan, bagus dari segi penghasilan, bagus dari segi hubungan badan, bagus dari segi ini itu nggak dilihat lagi khalas. Yang mana suami seperti ini boleh jadi idaman istri-istri orang. Paham nggak maksud saya? Bukan berarti mengajak untuk itu, bukan. Mungkin suami dia ini kelebihan yang dimilikinya yang menakjubkan ini adalah idaman banyak dari para istri yang sekarang sedang kebingungan dengan suami-suami mereka. Tapi istri ini kemudian tidak memandang hal yang menakjubkan dari suami ini. Ya, melainkan dilihat dari sisi kesalahannya. Tertutup, terhijab sudah kebaikan dan keutamaannya. Misal suami ini rajin sholat berjamaah. Itu hal yang menakjubkan, hal yang baik, menjaga sholatnya misalnya. Ya. Tapi ternyata suami ini mungkin ada kebiasaan Kebiasaan yaitu misal nggak bisa tidur kecuali harus pakai AC, misal. Sementara si istri nggak bisa pakai AC karena dari Afrika misalnya. Ya. Maka hanya karena hal-hal yang sifatnya duniawi yang seperti itu, akhirnya dia nggak memandang bahwa suami ini rajin sholat, nggak memandang itu. Tetangga persis di sampingnya, suaminya nggak pernah sholat. Sehingga sang istri ketika melihat suami tetangganya ini rajin sholat, mendambakan, duhai sekiranya suamiku adalah yang seperti dia rajin sholat. Kan jadi persilangan ini jadinya. Nah, atau hal lain, misal saja suami ini punya ketika berhubungan badan normal, cuman mohon maaf tidak sesuai harapan istri misalnya, tidak maksimal lah, Anda nggak perlu jabarin lebih lanjut ya, pokoknya tidak top lah gitu ya, itu kekurangannya dan itu yang dimampu oleh suami misalnya ya, itu kekurangannya. Dan kelebihan yang lainnya itu tidak dianggap, hanya di situ aja yang dibahas. Ini yang menakjubkan pun tidak membuatnya takjub. Dan hasil dan jerih payahnya tetap tidak pernah cukup di mata istrinya. Istrinya selalu mencerca dan marah meski tidak ada sebab apapun. Saya balikan ke suami juga, jadi supaya agak berimbang sedikit walaupun ini fokus ke istri ya. Ada suami juga yang sebenarnya walaupun lebih banyak istri yang seperti ini, namun ada juga suami yang
perlu dikoreksi. Tidak berterima kasih pada istrinya ini juga ada. Khawatirnya juga banyak gitu loh. Mari kita para suami itu membiasakan diri bersyukur dan berterima kasih kepada istri-istri kita. Yang bikinin teh, yang ngambil makanan, yang masakin, yang nyiapin kaos kaki, yang nyiapin sarung tangan, yang nyuciin baju kita dan seterusnya. Setiap every single perbuatan, setiap perbuatan istri yang didedikasikan untuk kita walaupun kecil, taburkan terima kasih padanya. Itu insya Allah di antara yang membuat istri-istri kita itu setan-setan mereka itu kabur. Iya, dengan makasih ya sayang digituin aja udah kabur setan. Setan yang kabur. Iya. Walaupun cuman apa kayak gitu misalnya. Misalnya apa? Hal yang sepele mungkin bagi suami, bagi keluarga. Misalnya suami punya kutu banyak misalnya. Beb, cariin kutu dong. Ya. Diserit apa di searching? Sayang, di searching lah, masa di search enggak seru. Maka di searching. Apa sih biasanya ya? Di scan. Ya, di scan satu-satu, di defrag gitu kan. Ya. Ketemu dipitesin gitu. Senang. Ya. Bukan ketemu terus dilalap, bukan, itu mah dulu ya. Gitu sih. Senang, mungkin suami senang dengan hal kayak ada sebagian suami senang digituin gitu loh. Karena kan sambil dibelai, sambil diusap-usap rambut palanya gitu. Ya. Terus kutunya ngejek di jitak habis itu gitu kan. Senang suaminya. Selesai misalnya, makasih ya sayang ya udah nyariin kutu saya. Itu emang enggak ada di Al-Qur'an Sunnah. Hukum cariin kutu buat suami enggak ada. Tetapi itu berarti perbuatan cariin kutu dengan berterima kasih dari itu, Masya Allah itu ibadah loh. Enggak ada di nas Al-Qur'an Sunnah, enggak ada, tapi kan bisa ada di kenyataan. Itu yang hal-hal remeh seperti itu. Terima kasih. Sehingga syaitan itu berlari darinya. Ini mah susah untuk kufurnya kalau diterima kasihin mah gitu kan. Kemudian juga di antara suami menampik keutamaan istri. Ya, fokus pada kesalahannya atau kekurangannya atau fisiknya. Ada kan hadis yang pernah kita sebutkan, janganlah seorang dari kalian membenci seorang perempuan atau istri maksudnya. Jika ia melihat kekurangan padanya, maka lihatlah kebaikan yang ada padanya. Selama kekurangan tersebut bukan yang sifatnya fahisyah, kekejian seperti zina atau kesyirikan besar dan semisalnya. Kemudian mengingkari jeripayah istri, ini juga saya balik. Karena sebagian suami itu enggak melihat jeripayah istri. Ini jujur aja nih, sebagian suami enggak melihat istri itu sudah capek di rumah dengan ngurus anak dan rumah tangga. Gitu, sehingga dianggap tuh istri cuman kerjanya ongkang-ongkang doang di rumah gitu loh. Padahal yang nyuci baju siapa? Yang ngepel siapa? Yang bersihin, yang ngurusin anak siapa? Ya. Dan seterusnya. Ya. Yang masak siapa? Yang bangunin sahur siapa? Yang masak buat bukaan siapa? Yang udah capek-capek masak ternyata kita udah jajan di luar tuh siapa? Ya, kasihan sebenarnya gitu loh. Udah masak capek-capek, kita udah jajan di luar, udah makan, kan kasihan. Gitu. Namun kemudian nggak kita anggap jeripayah dari istri ini. Nah ini juga sebenarnya masuk kepada kufur nikmat sebenarnya. Hanya saja kenapa kok hadis Nabi SAW menyebutkan istri bukan suami, karena lebih dominan kufur nikmat itu oleh istri dan lebih sering mandek di hati para istri dibandingkan kalau laki-laki itu biasanya udah selesai udah lupa habis itu udah lupa celahannya sendiri. Tapi kalau istri kan sering kali apa? Disimpan terus, dipendam terus, diungkit lagi. Kemudian membenci masa lalunya suami, masa lalunya istri.
Jemu dengan keadaan istri yang sekarang. Kalau memang jemu, udah nggak suka lagi, ya sudah ceraikan, mau gimana lagi. Atau pesimis dengan masa depannya. Misalnya istrinya mandul misalnya. Taib, jangan pesimis. Alhamdulillah kalau ini mah diberikan solusi oleh syariat. Kalau memang istri mandul, ya udah nikah lagi. Yang kedua, kalau punya anak. Ada ustadz yang kayak gitu. Istri pertamanya nggak ngelahir-lahirin ya. Nikah sama janda yang sudah punya anak. Karena ini ikhwan, ustadz ini pengen punya anak gitu loh. Nikah lagi yang ketiga punya anak. Alhamdulillah ya. Ada solusinya sehingga enggak pesimis dengan masa depannya. Ajaibnya ada kisahnya, istrinya ini potensi mandul, enggak ngelahir-lahirin, suaminya itu pengen punya keturunan, uang selama ini mereka simpan gitu aja, kemudian suaminya pengen nikah lagi, dilarang sama istri, enggak boleh, berontak istrinya. Terus ini fungsinya suami buat apa? Bonekanya. Nah, jadi apa? Suami ini pengen punya anak, pengen punya keturunan, dia berhak untuk apa? Untuk punya keturunan. Sementara istri ini nggak memberikan keturunan, harusnya legowo dan faham. Begitu. Jangan nunggu diceraikan dulu, ya. Baru nyesel nanti. Ya, hal-hal seperti ini dalam rumah tangga akan terjadi di masa depan, banyak nanti terjadi itu. Karena faktor makanan yang dikonsumsi istri atau mungkin suami ya, sehingga apa, membuat dia mandul, entah apa itu makanannya atau faktor keturunan dan seterusnya. Ingat sekarang itu manusia semakin banyak gitu jemaah ya. Pernikahan menjadi sesuatu yang kadang tidak begitu sakral bagi banyak dari kaum muslimin. Secara syar'i tidak disakralkan, tapi hanya disakralkan secara apa? Secara urf saja. Maksud ana apa? Sekarang itu banyak pernikahan itu enggak pakai tinjauan agama, yang penting nikah. Ya, sehingga sakralnya itu cuman sakral seremonial, bukan sakral secara religiusitas. Oleh karena itu banyak rumah tangga yang nggak benar, karena dari awal itu kesakralannya cuman seremonial belaka. Kalau dari awal kesakralannya itu religiusitas, mungkin seremoninya itu sederhana, tapi nilai value ibadahnya tinggi. Kalau kita lihat rata-rata yang berlebihan dan over dalam pesta pernikahan, antum lihat sisi religiusitasnya itu kurang. Dan hasilnya kemudian dalam rumah tangga itu nggak berapa. Coba tanya bapak-bapak sekarang atau ibu-ibu yang dulu mungkin nikahnya sederhana. Mungkin sederhana karena kiri ya, karena terpaksa ya. Tapi ketika yang sederhana itu memang karena ibadah benar-benar, ibadah itu nggak harus mahal-mahal amat gitu. Kalau emang Allah murahkan, malah justru apa? Lebih terjaga biasanya, lebih mendidik anak-anaknya. Nah, oke, di sini para jemaah sekalian rahimakumullah, pernikahan ini kesakralannya yang paling pertama itu di religiusitas. Karena apa? Karena ini bisa menjadi ladang ibadah, surga atau neraka ke depannya. Makanya Allah Ta'ala katakan pernikahan itu mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat. Yang mana isi berjanji untuk apa? Untuk menafkahinya, untuk berbuat ihsan padanya. Dan itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai perjanjian. Dan seseorang ketika dia melanggar perjanjian maka dia berkhianat. Berarti pernikahan ini bukan semata-mata udah yang penting nikah, bukan yang penting nikah. Nikah itu adalah kepentingan untuk dunia dan akhirat. Baik, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurn." Telah diperlihatkan api neraka kepadaku, ternyata mayoritas penghuninya adalah an-nisa, perempuan. Yakfurna,
Yakfurna mereka perempuan-perempuan ini, yaitu istri-istri ini kufur. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah perempuan-perempuan ini masuk neraka karena mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada al-ashir, yaitu suami mereka, dan mereka mengingkari kebaikan suami mereka. Itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan orang-orang perempuan-perempuan ini masuk neraka karena kufur nikmat. Maka kufur nikmat itu menyebabkan masuk neraka, ya ikhwas sekalian jemaah. Dan mengingkari ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andaikan engkau wahai pria suami senantiasa berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada dirimu wahai suami, niscaya istri ini akan berkata, nggak ada baik-baiknya sampean mas, gitu. Ah mas mah nggak ada, nggak pernah baik sama aku. Nah, kalimat yang ringan tapi neraka itu akibatnya. Yang mana mungkin suami itu nggak tersinggung, tetapi tetap kalimat tersebut adalah kalimat kufur nikmat yang akan dihisab di hari akhir. Waspada ya, waspada dalam hal ini. Dan kekufuran ini kadang-kadang, ini perhatikan juga kiasan ya. Ini kan jelas lafalnya, ketika engkau wahai suami berbuat baik sepanjang masa, tiba-tiba engkau punya kesalahan, kemudian dia langsung bilang kepada engkau, mas mah nggak ada baik-baiknya, itu satu. Tapi bisa juga dalam format atau model lain, ya. Dalam format atau model lain, seperti apa? Laporan sama ibunya kekurangan suami, padahal suami ini udah baik sama dia, gitu loh. Ini nggak disadari loh banyak dari para akhwat, ya. Ya juga ikhwan juga para suami nggak usah lapor keburukan istri, nggak usah. Ya. Jadi istri memberikan menuturkan suatu komplain ke orang tuanya atau ibunya akan kesalahan suami yang mana itu membuat ibunya, yaitu mertuanya suami, membuat ibunya itu ya sama mentalnya, yaitu apa? Semua kebaikan mantunya itu hilang di matanya dan hanya fokus di kesalahannya kalau memang itu salah. Begitu. Biasanya dalam rangka apa? Curhat. Kadang-kadang si putri ini, ya putri ini maksudnya si istri ini, ya itu tidak mau curhat. Tapi ibunya yang suka ngorek-ngorek. Ini ibunya ngorek-ngorek supaya mental asli watak perempuan istri ini keluar untuk kufur nikmat. Faham nggak ya, bapak-bapak mungkin pengalaman ya dalam mas. Ibu-ibu juga pengalaman karena pelakunya mungkin ya kita nggak tahu, ini introspeksi diri aja. Kita pasti punya salah kok dalam rumah tangga. Saya, antum, semua dari kita. Nggak mungkin kita nggak punya salah, apalagi di awal pernikahan. Tapi yang membuat dia terkesalahan nanti bapak-bapak yang punya istri dan kita punya anak gadis dan didikan orang, saya wasiatkan bekali untuk istri-istri kita kalau udah punya mantu, kamu nggak usah ngorek-ngorek urusan rumah tangga anak kita. Udah biarkan dia untuk apa? Minta pada Allah untuk solving problemnya, bukan dari kita, apalagi dari kamu gitu. Kita bilang ke istri kita. Karena biasanya ya ibu, ya memang dengan alasan pengen tahu update keadaan anaknya betul, tapi namanya anak kadang-kadang kan keceplosan. Apa ya kalau ibunya pinter ngorek-ngorek sesuatu, dikorek-korek, yang tadinya nggak ketahuan ada aib, akhirnya kelihatan aibnya. Oh ternyata suami kamu kayak gitu ya? Iya bun, mau gimana lagi ya? Bunda sih nanya, jadi aku kasih tahu udah. Ya udah mulai hancur ini. Betapa adanya dan betapa banyaknya rumah tangga karam, hancur, berantakan, bahkan pisah tanpa talak atau pisah nggak jelas gara-gara apa? Gara-gara hal-hal yang seperti ini yang seolah-olah ini adalah kedekatan antara ibu dan anak. Tidak, ini adalah bentuk perenggangan antara suami dan istri.
Bukan berarti seorang putri itu nggak boleh dekat sama ibu, bukan begitu. Tapi harus ada batasan conversation dan tema. Ketika itu menyangkut suami, maka istri wajib untuk menjaga kehormatan suaminya. Enggak dijaga kehormatan suaminya, masuk ke dalam kufur nikmat. Suaminya udah baik kok, banyak kebaikannya, memang ada kekurangannya, kecuali kekurangan yang memang harus dilaporkan kepada keluarga, seperti KDRT yang sifatnya besar, kayak nonjok, hampir mencongkel matanya. Oh, ini ada yang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Membantingnya itu, kayak gitu. Atau dan seterusnya. Nah, ini ya perlu kita cari wali, maksudnya keluarga gitu loh, untuk musyawarah. Adapun hal-hal yang sifatnya beda lain, yang sifatnya ternyata bisa dimaafkan dan bisa perlahanan diperbaiki, itu nggak boleh diomongin ke orang tua. Masuk ke dalam kufur nikmat. Ya. Dan biasanya seorang ibu, terutama nih, saya bukan berarti merendahkan ibu-ibu ya. Ibu mertua atau ibu yang memiliki mantu itu ingin mengevaluasi, pengen tahu apa aja kekurangan mantunya. Memang sih alasannya supaya yuk kita perbaiki mantu kita. Sebenarnya apa urusannya memperbaiki mantu? Lebih afdal memperbaiki anak kita sendiri daripada memperbaiki mantu, ya kan? Kecuali kalau mantu itu memang sudah bejat mungkin dan misalnya, ya. Jadi biarkan mereka mengarungi bahtera rumah tangga mereka, dan kita tinggal doakan jemaah. Jangan kita hancurkan. Jangan membuat potensi kufur nikmatnya anak kita itu tergali, hadir dan tumbuh gara-gara pertanyaan kuesioner yang diberikan oleh orang tuanya. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan, aku menyaksikan salat hari raya bersama Rasulullah SAW. Beliau mengawalinya dengan salat sebelum menyampaikan khutbah. Jadi salat Id ya. Salat Id kan salat dulu tuh. Habis itu khutbah tanpa azan, tanpa iqamah. Usai salat beliau berdiri dengan bersandar ke tubuh Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa pada Allah dan memberikan motivasi orang taat padanya, memberikan nasihat, peringatan untuk umat manusia. Sesudah itu beliau selesai dari khutbah itu, beliau mendatangi jemaah wanita secara khusus, menasihati dan memperingatkan mereka. Ini di sini berarti dalil bolehnya ada kajian khusus ummahat, itu boleh. Dengan dalil ini, dan ada dalil lainnya juga. Sebenarnya kajian ini kajian khusus ummahat. Tapi bapak-bapak juga penting juga untuk mengetahui, untuk disampaikan ke istri-istri atau anak-anaknya kelak. Nah itu boleh berarti ya. Dan boleh seorang imam atau seorang ahli ilmu untuk mengkhususkan waktu untuk ummahat, untuk ta'lim. Nah, datanglah Nabi ke bagian para akhwat, para ummahat, dan mengatakan, tasaddaqna, sedekahlah kalian wahai para ummahat, sebab sesungguhnya mayoritas kalian adalah bahan bakar neraka jahanam. Mayoritas kalian, mayoritas perempuan. Bayangkan, ini bukan sebatas mengatakan mayoritas penduduk api neraka, bukan, tapi mengatakan mayoritas kalian. Berarti mayoritas dari gender perempuan gitu loh. Rasulullah enggak mengatakan mayoritas dari laki-laki, bukan, tapi mayoritas dari perempuan. Maka lebih dari 50% dari seluruh perempuan yang ada di muka bumi, yang pernah hidup di muka bumi, lebih dari 50% itu masuk neraka semuanya. Lebih dari 50%, enggak tahu berapa persennya sisanya, enggak tahu. Ya, ini yang ummahat itu harus betul-betul pahami baik-baik. Sibukkan untuk menyelamatkan diri dari api neraka daripada disibukkan untuk brand-brand dan fashion dan urusan rumah tangga orang lain, atau gosip-gosip ustadz-ustadz lain, atau gimana. Sibukkan dengan penyelamatan diri, karena sini sudah ada kabar dari Rasulullah SAW, mayoritas perempuan. Apakah anti termasuk minoritasnya yang selamat, atau khawatirnya naudzubillah min dzalik? Ya, ini bukan berarti yang bapak-bapak merasa aman. Tuh lihat tuh, kamu itu, kalian itu mayoritas loh.
Enggak gitu juga. Kita juga dikhawatirkan dan terancam gitu loh. Tapi sini ditanbih lebih khusus oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba salah seorang wanita dari kalangan menengah yang berubah rona kedua pipinya bangkit dan bertanya, kenapa? Karena kabar yang Rasulullah berikan ini membuat hatinya itu hidup gitu loh. Ya, sehingga ronanya berubah merah. Karena takut. Saya termasuk perempuan. Bertanya kemudian, mengapa begitu wahai Rasulullah? Kok mayoritas perempuan neraka? Kata Nabi SAW, karena kalian sering mengeluh dan kufur terhadap suami. Ya jangan kita katakan, ya Rasulullah, suami juga gitu. Enggak. Rasulullah enggak digituin kan sama sahabat. Makanya para sahabat Nabi itu mereka orang soleh, nerima perkataan Rasulullah, enggak menggugat. Dan memang kenyataannya lebih dominan ya perempuan yang lebih sering komplain dibandingkan suaminya. Ya alhamdulillah suami sering enggak di rumah, jadi enggak sering komplain. Ya. Mendapatkan suami yang ketika masuk rumah pulang kerja keadaan rumah berantakan tapi suami itu enggak masalahin, itu udah syukur banget, Bu. Sebagian suami kan ada yang udah capek kerja, masuk rumah istri kelihatan semrawut. Rambutnya ada yang ke barat, ke timur, kemana rambutnya. Kemudian rumah berantakan kayak kapal pecah, kalau kayak orang dulu kan kayak kapal pecah gitu. Udah gitu bau, apok dan seterusnya, marah-marah habis suami. Tapi ada suami yang pulang ke rumah itu enggak nuntut apa-apa dari istrinya, cuma minta dipijitin, itu udah syukur banget itu. Nah sekarang istri itu sering mengeluh misalnya. Kayak kata mereka, seorang perempuan membutuhkan dalam sehari berapa ribu kata, Bu? Saya enggak tahu, enggak hafal berapa, enggak ngitung juga. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 25.000 kata untuk keluar dari lisannya. Masya Allah. Menceritakan what happened today, apa yang telah terjadi pada hari ini misalnya. Dari cerita tukang sayur masuk semua, cerita tetangga ada semua, apa yang dilihat di Instagram keluar semua, dan seterusnya. Oke, dengerin dah tuh. Habis kerja, rasain wahai suami, dengerin semua cerita istri. Ya, walaupun berulang, repetitif. Ini kan cerita seminggu lalu masih aja diulang gitu. Ya dengerin aja nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang di situ ada apa? Komplain. Di situ yang suami berkewajiban untuk mengingatkan pada istrinya, sayangku, cerita nggak apa-apa, komplain jangan. Kalau bisa ridho terhadap takdir Allah. Dah gitu. Ingetin, nasihatin. Ya. Jangan malah kemudian ditambahin. Mas, ini komplain suami, istri komplain itu. Suami nambahin. Iya nih, emang gua ditambahin, tambah itu dua pasangan itu. Nah, mengeluh di sini mengeluhkan takdir Allah, baik secara global maupun spesifik. Apa-apa dikeluhin, apa-apa seolah-olah berat, ini berat. Dikoreksi sedikit, mengatakan, tuh kan, dikit-dikit salah. Nah, yang perempuan banyak kayak gitu. Ya enggak, Pak? Dinasehatin sama suaminya kebaikan. Salah terus sih di mata Mas. Saya selalu salah di mata Mas. Ya salah. Kita gimana ya? Ya. Bukan selalu salah, memang salah, makanya dikoreksi, harus bersyukur gitu loh. Ya itu, sering mengeluh. Kadang ajaibnya ke suami nggak lapor, ke tetangga ngelapor. Ngeluhnya ke tetangga, bukan ke suami. Ya, ini lebih jelek lagi. Dan kufur terhadap suami, dua hal itu membuat kebanyakan perempuan masuk neraka. Belum lagi tambahan hal lainnya, yaitu pamer aurat, ya, dan hal-hal lain. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu ada pertanyaan, ibu-ibu tolong kalau ada pertanyaan cepat-cepat ditulis ya supaya cepat aja ya. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang menyebutkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal fusaqa hum ahlun nar. Sesungguhnya orang-orang fasik
mereka adalah penghuni neraka. Maka Rasulullah tanya, ya Rasulullah, wa manil fusaq? Siapakah yang dimaksud dengan orang fasik itu ya Rasulullah? Kata beliau, an-nisa, perempuan. Masya Allah. Kaget seorang sahabat Nabi, beliau bilang, ya Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajina. Ya Rasulullah, perempuan fasik. Bukankah perempuan-perempuan itu adalah ibu-ibu kita sendiri, saudara-saudari kita sendiri, istri-istri kita sendiri? Maka kata Nabi SAW, bala, betul. Ya, istri kalian perempuan, ibu kalian perempuan, saudari kalian perempuan. Walakinnahunna idza u'tina lam yashkurna wa idza ibtulina lam yasbirna. Tapi mereka itu jika diberi tidak bersyukur, jika dapat musibah tidak bersabar. Dua ini ummahat sekalian, kalau anti berhasil untuk memanage hati anti untuk bersyukur dan bersabar, anti adalah sebaik-baik perempuan yang dimiliki oleh sang suami. Ya, syukur dan sabar, dua itu. Maka ketika seorang perempuan terjamak pada dirinya karakter syukur ketika diberi, sabar ketika diuji, ini sebaik-baik perempuan yang pernah dimiliki oleh seorang laki-laki. Gak ada yang lebih baik daripada itu yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ini namanya qurratu ain. Ini namanya penyejuk hati. Inilah perempuan penyejuk hati yang seperti ini. Ini yang disebut Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, qurratu ain. Seperti apa istri yang merupakan qurratu ain? Istri yang sabar ketika diuji dan syukur ketika diberi. Itu lawan dari syukur ketika diberi, yaitu kufur nikmat dengan pemberian. Setelah banyak diberi ada kesalahan, kufur nikmat, itu enggak syukur. Kemudian tidak sabar ketika diuji, sabar ketika diuji lawannya adalah yaitu banyak komplain. Ujian dikit ngomong, diuji dikit ngomong. Bisa enggak report gitu? Bisa enggak sabarlah gitu, bisa tidak? Wahai para ummahat, para istri, apapun ada suatu hal yang something wrong di rumah tangga, sabarin dulu, itu lebih afdal daripada ngomong dulu. Karena ngomong dulu itu tidak memberikan solusi kerap kali, melainkan menambah pantikan emosi dan menambah problematika. Ya. Ada kecoa masuk, jangan lapor dulu, solving problem, sabar, solving problem. Kecoa masuk. Masuk mana, Pak? Masuk kamar, masuk rumah. Kecuali kalau kecoanya masuk hidung, nah itu baru komplain. Tapi ini kecoa masuk rumah, misalnya, ya, kipas angin rusak, misalnya, bisa nggak coba betulin dulu atau sabar dulu dah sebentar. Jangan segala hal yang terjadi secara mendadak langsung komplain. Karena semua itu kan ujian dan nikmat gitu loh. Coba ditahan dulu, tahan. Sabar. Semakin banyak bersabar, semakin besar pahala dia dapat. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan benar buat dia bersabar. Sebagaimana kata Allah, ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan ditunaikan ganjarannya tanpa hitungan. Artinya di antara makna yang dimaksud di sini adalah, kata sebagian ulama, sabar itu enggak ada batasnya sebenarnya. Sabar itu tidak ada batas, sebenarnya tidak ada batasnya. Yang membatasi adanya sabar hanyalah emosi kita. Kalau kita bilang sabarku ada batasnya, itu karena emosi antum yang menjadikan itu ada batasannya. Sebenarnya sabar itu enggak ada batasannya. Karena kata Nabi, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang menahan diri terus untuk bersabar, Allah akan membuat dia bersabar. Tak ada habisnya sabarnya itu. Iya. Jadi tidak ada prinsip dalam Islam kesabaranku ada batas. Sebenarnya enggak ada batasannya. Hanya saja kita tetap bersabar, namun kalau memang dengan kesabaran kita dan
dengan kesalahan kita itu membuat madarat lebih besar, maka lebih baik cepat-cepat untuk dinetralisir, dicegah atau diubah. Begitu ya. Yang mengherankan, kata penulis, hampir semua perempuan menantikan suami selama bertahun-tahun. Rata-rata kan para ummahat ibu-ibu, semua perempuan umumnya yang sudah menikah itu menantikan jodoh selama bertahun-tahun, nggak cepat rata-rata. Apalagi zaman sekarang. Ada nggak tahu, mungkin bapak-bapak ada yang kerja di kantoran, Pak, Anda melihat di bank-bank, di kantor-kantor besar, banyak perempuan-perempuan yang perawan belum nikah, Pak. Usia mereka coba, ya kita nggak bisa nanya ya, tapi usia mereka banyak yang menuju 30 tahun belum menikah. Kalau kita ingat di kampung-kampung dulu, gadis 25 tahun belum menikah menuju 30 tahun itu udah paniknya minta ampun, Pak. Dan omongan tetangga itu udah beda. Tuh perawan tua tuh. Ya, dulu. Sekarang musim perawan tua itu. Mohon maaf, bukan mengejek status. Tapi apa? Banyak perempuan-perempuan belum menikah. Itu yang perawan tua, Pak. Ya. Sampai saya juga punya waktu jemaah umrah. 31 tahun, 32 tahun belum pada nikah. Kenapa kamu gak nikah, kata saya. Saya bilang, kamu tuh gak jelek-jelek amat. Kenapa gak nikah? Maksudnya bukan menjelekkan wajah. Yang seperti kamu itu seharusnya sudah punya suami sekarang. Karena dia umrah itu ajaibnya kok gak pakai mahram gitu loh. Mana suami? Apakah kakak adik itu mahram bapak ini? Gak ada, Pak. Gak ada, Ustaz. Suami kamu mana? Belum nikah. Loh, kok belum nikah? Berapa usianya sekarang? 30 sekian, anu lupa, 32 atau berapa. Kenapa belum nikah? Ya emang belum dapat jodoh. Yo, kesian banget ini. Ini kalau ikhwan-ikhwan lain bilang, selamatkan Ustaz, selamatkan. Enggak ada selamatan di sini. Di sini adanya pelajaran dan ibrah. Ini satu contoh dari ribuan perempuan yang sekarang di Jabodetabek masih banyak yang belum menikah. Padahal mereka udah usia 30. Dari segi fisik itu harusnya mereka udah punya suami gitu loh. Enggak jelek, dia kan cantik gitu. Masya Allah. Lah, belum menikah. Itu yang perawannya. Sekarang yang jandanya banyak. Baik janda cerai, janda meninggal suaminya, janda yang digantung sama suaminya. Banyak banget sekarang, Masya Allah. Banyak banget. Kalau dikumpulin, itulah bahkan Idul Adha nggak cukup itu. Banyak. Nah sekarang yang sudah punya suami, bersyukur gitu loh. Harus bersyukur. Setelah menunggu bertahun-tahun, ada jodoh, kangen untuk menemui jodoh, berhias untuk melihatnya, rindu ingin mengenalnya. Lantas ketika mereka dianugerahi suami setelah sekian lama menunggu, mereka malah kufur atas kebaikan suami, memungkiri keutamaannya, serta bosan dan benci hidup bersamanya. Akhirnya gugat cerai lagi. Gugat cerai. Ya. Akhirnya jomblo lagi dah habis itu. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullah, la yanzurullah ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal istri ini selalu membutuhkannya, yaitu la tastaghni anhu. Istri ini enggak bisa lepas dari suami ini. Maksudnya apa? Suami ini selama ini menafkahi dia, gitu loh. Tapi istri enggak mau bersyukur. Padahal istri terus butuh dengan ayumannya, tapi enggak mau bersyukur. Gimana tuh rasanya? Ya. Jadi Allah tidak melihat, nanti di hari akhir Allah tidak menganggap adanya orang ini nih. Istri ini selalu butuh sama suaminya, selalu meraup nafkah dari suaminya, selalu mereguk rezeki dari suaminya. Enggak bisa lepas dari suaminya. Make upnya duit dari suami, bajunya duit dari suami, kontrakan duit dari suami, listrik duit dari suami, lipstick duit dari semua duit dari suami. Namun tidak mau mensyukuri dengan kekurangan suaminya yang sudah memperlengkap semuanya. Ini tidak Allah lihat di hari akhir.
Karena ini nggak bersyukur, ini kufur nikmat, ini yang menjadi kerak neraka, ini yang menjadi bukan kerak, ini yang menjadi bahan bakar api neraka ini. Perempuan seperti ini, masya Allah. Hati-hati umat sekalian, dan saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin di antara ummahat memang ada yang suaminya ini kekurangannya lebih besar daripada kelebihannya. Dilihat kekurangannya, kalau ini kekurangan yang membuat tidak lanjut untuk berumah tangga, maka ada hak untuk gugat cerai. Daripada kufur nikmat terus, mendingan apa? Pisah sekalian daripada dosa. Sebagaimana seorang sahabat Nabi, sahabiyah, ya, istrinya Qais, kalau salah namanya Qais kalau salah. Iya, kalau tidak salah tolong diingatkan, kalau memang ada salah tolong dikoreksi. Istrinya Qais, ya. Datanglah istrinya itu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak mencela keagamaan Qais ini, kawan suami saya. Saya enggak mencela keagamaan suami saya, tapi saya khawatir kufur." Tuh. Saya khawatir kufur. Kenapa? Suaminya akhlaknya bagus, agamanya bagus, ibadahnya bagus. Tapi apa di sini? Ada hal yang saya tidak bisa melanjutkan gitu loh maksudnya. Saya sebagai istri enggak bisa melanjutin dengan suami seperti ini. Dari hal apa? Boleh jadi entah karena fisiknya, ya mungkin habis sakit, habis operasi, habis apa. Ini suami ini bentuknya udah beda gitu misalnya. Dan bentuk beda ini membuat saya itu nggak bisa tahan dengan suami ini gitu loh. Saya nggak mencela agamanya, akhlaknya bagus, tapi nggak bisa lanjut. Maka Rasulullah SAW kemudian nanya ke suaminya, apakah kamu ridho untuk mahar dibalikin? Ridho. Makanya udah terjadi khulu, gugat cerai, dah selesai. Artinya apa umat sekalian? Kalau memang kekurangan suami ini membuat tidak bisa lanjut bahtera pernikahan, ya khalas, boleh gugat cerai. Itu hukum syar'inya, walaupun harus dipertimbangkan lagi. Sebabnya apa? Ya misalnya suaminya tiba-tiba operasi karena penyakit mungkin. Operasi di bagian wajahnya, hasil operasinya membuat beberapa bagian wajah melengsong misalnya. Ngelihat, astagfirullahaladzim. Istri ngelihat itu, serem gitu. Nggak tahan. Maka boleh di sini gugat cerai kepada hakim pengadilan dengan alasan tidak tahan dengan wajah suaminya itu. Bukan ingin menghinakan, tapi memang nggak bisa. Karena setiap melihat kaget terus. Ya daripada jantung berhenti, ya mendingan pernikahannya berhenti. Ya itu boleh, beneran boleh. Tapi tentu harus musyawarah lagi. Ya, barangkali ada yang bisa diperbaiki gitu ya. Baik. Ya, untuk tema materi kita sampai situ. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Atau bapak-bapak kalau ada pertanyaan bisa langsung di lisan ya. Kalau bapak-bapak nggak perlu pakai tulisan. Syukuran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana menghadapi istri yang sedang marah dan memberi nasihat menggunakan bahasa yang tidak pantas, kotor, kasar terhadap anak dan suami, tetapi dengan maksud yang benar. Ya saya nggak tahu ini seperti apa bahasanya. Dan si istri suka mengungkit masa lalu buruk suami dan anak. Bagaimana Anda menghadapinya? Padahal si istri sudah belajar sunnah. Saya sebenarnya kurang suka dengan lafal padahal dia sudah belajar sunnah gitu. Karena belajar sunnah sih belajar sunnah, tapi kan belum tentu. Ya. Tapi emang semestinya kalau udah belajar sunnah ya harusnya lebih baik. Nah gimana nih? Anda jawab atau gimana nih? Ya, pertanyaan apa nih? Bagaimana Anda menghadapinya? Ini berarti suami yang bertanya ya, menghadapi istri yang sedang marah dan memberi nasihat. Jadi istri ini sedang marah dan istri sedang menasehati anak dan suaminya, tapi dengan bahasa tidak pantas, kotor dan kasar. Perempuan itu nggak kayak gitu harusnya. Gitu. Ya, perempuan marah bisa nggak? Ya bisa, namanya manusia. Ya,
Tapi kemudian kalau perempuan menasihati tapi dengan bahasa yang tidak pantas, ya, maka ini bukan perempuan yang baik. Bukan perempuan yang baik. Ya. Kata Nabi SAW, laisa bil mu'min, bukanlah seorang mukmin yang baik yang badhi. Badhi itu berkata kasar, ya. Laisal mu'minu bit-ta'an, bukan yang suka menikam dengan lisan, wala bil la'an, suka melaknat, mendoakan keburukan, wala bil fahish, bukan yang mengatakan kalimat keji, wala bil badhi, atau ya kata-kata buruk atau perbuatan buruk, bukan. Maka maksud yang katanya tetapi dengan maksud yang benar, la. Anda enggak disebut di sini, enggak disebut seperti apa kata-katanya. Ya, kalau misalnya mengatakan, anak monyet, nah itu kayak gitu ada dulu di zaman beberapa emak-emak Betawi itu kadang-kadang kayak gitu. Dasar anak setan lo, gitu kan. Anaknya sendiri gitu kan. Ya. Suaminya juga mungkin dasar suami setan gitu loh. Berarti ini ibu ini benar-benar setan sejati gitu, karena anak setan kan ibunya dia setan, berarti suami setan nah suaminya setan, berarti setannya dia sebenarnya. Betapa apesnya itu suami dan anak punya ibu dan istri setan gitu loh. Kalimat kayak gini, anak monyet, anak setan, ini jelas nggak boleh. Walaupun tujuannya benar, ya. Tapi kalau misalnya, jangan main di situ, ntar burikan lo, itu nggak apa-apa. Ntar gudikan lo, memang itu agak kasar, tapi nggak apa-apa yang seperti itu, karena mewanti-wanti, ya. Baik, kemudian kedua, jadi ini intinya si istri ini harus belajar menahan lisan dan emosinya. Saya merasa ini akibat pergaulan remajanya dulu, ya, atau bagaimana keadaan keluarganya dahulu. Karena kalau keluarganya itu soleh, baik, atau pergaulan di remaja itu baik, nggak mungkin keluar kalimat-kalimat seperti ini, ya. Apalagi perempuan. Dua, bagaimana menghadapi anak yang kurang baik bahasanya. Gini loh, menghadapi anak yang kayak gini itu bukan masalah menghadapinya gimana, tetapi harus dilihat penyebabnya. Karena ngadapin ya hadapin aja diri atau duduk ngadepin gitu loh. Ya, kita tahu ngadepin, jangan balas dengan kalimat kasar atau kalimat kurang baik. Anak misalnya ngomong jorok, ya bapaknya jangan timpalin yang lebih jorok, ya itu sama aja malah berlomba itu namanya. Di sini bukan hanya menghadapi saja, tetapi kita harus cari tahu sebabnya apa. Ini problem besar anak ini lisannya. Apakah ini efek dari istri saya yang jika memberi nasihat dengan bahasa yang kasar? Ya saya nggak tahu keluarga Anda, tapi kalau lihat dari ceritanya, ya bisa jadi, sangat mungkin. Ya, memang ada pepatah atau kalimat orang barat, like father like son gitu loh. Tapi kok disebutnya father doang gitu ya. Like mother like son juga. Kalau mothernya kayak gitu, apalagi mother madrasatul ula, madrasah pertama, ya berarti influence-nya dari ibunya. Nah, terus harus gimana? Didiklah wahai bapak, didiklah istri Anda, ya. Didik baik-baik supaya tidak begitu, ya. Ya kan sudah kandung jadi istri, ya udah amanah nih berarti untuk kita mendidiknya. Dan didiklah anak. Ya begitu. Ala kulli hal bersabar wahai bapak dengan adanya kekurangan istri yang seperti ini. Kalau memang ternyata sang istri ini sudah keterlaluan kejinya, maka harus ada treatment berikutnya, ya. Seperti yang ada di surat An-Nisa, ya. Sampai pisah ranjang. Tetap kayak gitu, lakukan pemukulan yang ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ya. Suami setiap berbicara tanpa dia sadari suka berbicara ketus atau sengak kepada istri. Nah, ini berarti songong, ya. Dan anak-anak. Menurut suami itu hal yang biasa. Tapi menurut saya dan anak-anak itu sudah hal yang menyakitkan.
Apakah hal itu termasuk KDRT dalam rumah tangga? Ya, KDRT ringan karena keras, ketus. Saya sudah pernah bahas masalah ketus terhadap istri. Kalau kasar dan ketus sekali doang karena lagi emosi, itu maklum manusiawi ya. Setelah itu minta maaf. Tapi kalau memang setiap berbicara seperti itu, ya berarti ini termasuk KDRT, tapi tidak untuk gugat cerai. Enggak. Ini hal yang mungkin tabiat gitu loh. Makanya kata suami itu, saya biasa aja kok, biasa aja keluar uratnya itu. Ada lambang Mazda. Wow. Saya biasa aja kok gitu. Enggak apa-apa, kamu aja yang baper gitu kan, sambil emosi. Bagi suami ini mungkin biasa karena mungkin tabiat keluarga atau kesukuannya gitu loh. Tapi bagi dia dan anak itu berefek gitu loh. Wah, ini marah dan seterusnya. Disabarin yang seperti ini. Bisakah ini berubah? Insya Allah bisa. Bisa insya Allah. Ini termasuk KDRT dalam skala global, ini termasuk KDRT karena lebih keras dibandingkan umumnya orang. Lalu bagaimana cara untuk merubahnya? Pertama yaitu doa. Minta sama Allah karena Allah itu muqallibul qulub. Dia itu bisa seperti itu karakternya karena hatinya seperti itu terbentuk. Ya. Dulu juga ada seorang sahabat, lihat sababun nuzul surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian itu mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Nah di sini ada seorang sahabat yang memang punya karakter wataknya suara itu tinggi, emang dari sananya. Ya, gitu. Dan akhirnya dia menghilang dan sedih gitu kan. Dan Nabi SAW mengklarifikasi, kalau engkau malah justru engkau penghuni surga. Karena suara kerasmu ini memang dari sananya. Berarti ada dalam syariat dianggap kalau suara tinggi itu memang tabiat aslinya, wataknya itu hendaknya dimaafkan. Dan hendaknya dibuat pengertian pada istri dan anak ini gitu loh. Ya, yang ketus, agak sengak, itu mungkin karakter yang terbentuk dari kesukuan atau mungkin dari keluarga, pembinaan keluarga dulu. Kalau memang dari sananya, dari tabiat kesukuannya, emang sulit untuk diubah. Tapi kalau dari keluarganya bisa diubah, insya Allah. Ya, perlahan-lahan berubah. Pertama dengan doa. Kedua tentu dengan servis yang terbaik buat dia. Ketika lagi mijitin, ketika lagi ngelus-ngelus suami, berikan masukan dalam hal ini. Ketika pijitin dan pijitinya itu pas lagi tanggal muda atau habis gajian, itu insya Allah lagi senang tuh. Ya, jangan pas lagi tanggal-tanggal 15, itu tanggal-tanggal pusing darah tinggi, jangan. Iya, lagi hipertensi itu jangan diberi masukan karena udah kemasukan banyak dia. Maka nasihatin ya. Dan jangan pernah mengkomparasikan dia dengan bapak-bapak lain. Bapak fulan itu bisa lembut loh, Pak. Enggak kayak kamu. Lah ini nantang ini namanya. Tapi perbaiki baik-baik. Manusia pria itu punya ego. Dan ego itu kalau ditantang akan semakin besar. Nah, karena ego itu kalau diayomin, ditenangin, insya Allah makin tawadhu, insya Allah. Semoga Allah jadikan suami penanya ini sebagai suami yang saleh, menjaga lisannya dan memperbaiki tutur katanya sehingga membuat rumah tangganya lebih baik. Ya begitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya tapi kertasnya udah lecek. Ini kayaknya dari tempat sampah terus diambil lagi apa gimana nih, ikhwan? Ustadz, bolehkah seorang istri minta diberikan uang saku rutin untuk dipegang oleh istri khusus untuk pribadinya sendiri sebagaimana? Enggak ada titiknya ini pertanyaan, Masya Allah. Oleh istri khusus untuk pribadinya sendiri sebagaimana orang tuanya dulu selalu memberikan uang jajan atau uang saku kepadanya secara rutin. Bagaimana jika suaminya sudah memenuhi kebutuhan pakaian dan lain tapi tidak mengizinkan istri menyimpan uang untuk diri sendiri? Baru titik, alhamdulillah ada titik. Jadi setiap ada kelebihan uang dari kebutuhan selalu diminta lagi oleh suaminya.
Istri tidak punya simpanan uang sedikit pun untuk dirinya. Bagaimana solusinya? Saya sampai lupa ini ceritanya apa, sampai apa ya, banyak panjang. Istri boleh minta dikasih uang saku untuk pribadi, itu boleh. Boleh. Uang saku ini berarti kan sifatnya sekunder. Ya. Jadi ada namanya nafkah primer. Sandang pangan papan yang primer. Nafkah sekunder itu adalah nafkah di luar dari sandang pangan papan yang primer. Ya, baik itu yang berupa luxury, kemewahan, atau memang buat jajan. Apakah boleh? Boleh. Dan apakah suami wajib untuk memberi uang jajan buat istri? Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib, tetapi ketika suami memberikan uang jajan buat istri, pahalanya besar. Lebih besar daripada memberikan kepada fakir miskin. Ini yang harus dipahami. Ya. Kadang sebagian suami itu menganggap memberikan nafkah, memberikan sedekah ke fakir miskin lebih besar daripada kepada istri. Karena dalam hadisnya begini begitu. Iya betul, besar pahalanya untuk fakir miskin. Tetapi kepada istri itu lebih besar nilai pahalanya. Iya. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, harta yang engkau nafkahi kepada fakir miskin dibandingkan dengan harta yang engkau nafkahi pada istrimu, lebih baiklah harta yang engkau nafkahi pada istrimu. Ya. Jangan karena ini enggak wajib kemudian enggak usahlah. Ya jangan gitulah. Ini kan besar pahalanya. Ya. Lebih baik saya nafkahi janda orang gitu. Ya, itu memang ada sesuatu nih. Tapi kan kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalah, ya. Orang yang menafkahi janda yang miskin itu dia akan mendapatkan pahala seperti mujahid fisabilillah, seperti orang yang sholat tidak pernah berhenti, seperti orang puasa tidak pernah iftar. Wow, besar pahalanya Ustaz. Nafkahin istri antum itu lebih besar daripada nafkahin itu. Itu bahaya besar, betul. Nafkahin janda yang punya tanggungan anak yang miskin itu besar banget pahalanya. Nafkahin istri sendiri lebih besar, walaupun uang jajan. Ternyata istrinya itu penasaran pengen beli misue misalnya. Bang, misue bang? Enggak. Aku aja, abang enggak. Ya udah, kasih. Berapa sih harga misue? Berapa misue? Berapa Pak? Bu? Berapa harga Ibu? 20.000 kan? Enggak apa sih? 20.000 neng. Nih, dah beli sana. Itu lebih besar daripada apa? Ngasih 20.000 kepada fakir miskin. Iya. Selama memang dia itu butuh untuk kesenangannya. Begitu, ya. Ini panjang, saya lupa ngomong apa aja ini yang bertanya ini. Diberikan uang saku rutin? Iya boleh. Per minggu misalnya, ini uang saku buat kamu Beb, uang saku ya ini ya, ini uang saku, ingat Beb, ini uang saku, bukan uang belanja, ingat, ini uang saku per minggu, ya, ingat, soalnya nggak ikhlas, marah dia, ya kayak suami yang tadi itu, ketus, ini uang saku ya, kamu ingat nih uang saku nih, uang saku, jangan disisain, nih uang saku, 2 juta per minggu, ya. Seketus apapun, ridho insyaallah, 2 juta seminggu, sebelum berapa? 8 juta. Ya. Enggak tahu tuh suami kerja apa itu. Ridho insyaallah istri kayak gitu, ridho. Ya. Enggak harus kayak gitu ya. Ya seberapa, sebutuhnya aja. Tiap sore minta, "Bang, iseng nih, iseng ya. Beli gorengan, kasih ini 10.000 ambil dah," gitu kan. Itu nafkah, walaupun tidak primer, karena makanan primer 3 kali sehari kan makan nasi dan lauk, itu primer, itu wajib. Tapi yang gorengan itu nggak wajib. Bang iseng nih, anti ada fulus nggak? Kata suami. Ada sih. Wah ada fulus masih minta-minta gitu kan. Nggak apa-apa kayak gitu walaupun ketus ya. Tapi itu kan hilang fadilahnya. Keutamaan menafkahi istri yang besar hilang gitu. Sayang. Ya sayang. Maka ayo kita tuh maksimal untuk menafkahi istri walaupun sekunder atau walaupun luxury, kemewahan dia. Misalnya dia punya lipstick, suka berhias nih,
Dan berhiasnya kan buat kita gitu loh, bukan buat publik, buat masuk koran, bukan. Buat kita. Udah punya lipstik, kan memberikan dia lipstik juga nggak wajib kan, tapi inilah kasih lipstik buat lipstik yang warnanya apa, pink ya pink kering gitu. Jadi bibirnya itu habis dipingin gitu, ada kering gitu, kering lah nggak basah. Sayang, kata istri, pengen dong beli lipstik ini, dia gila di majalah. Berapa harganya? Sekian ratus ribu. Allahul musta'an. Sekian ratus ribu. Mendingan bayar listrik beb gitu kan suaminya. Tahu nggak apa-apa lah. Dah kasih 300 ribu blok. Ya, demi lipstik yang sebenarnya itu luxury, kemewahan. Dia udah punya lipstik, tapi pengen lagi lipstik yang lain yang beda warnanya atau lebih glossy atau lebih cair atau gimana lah, nggak tahu lah itu. Ya. Itu pahala nggak? Dia dapat pahala besar. Apalagi kalau si suami ini memang menuntut supaya istri cakep. Cakep dong, kalau saya pulang ke rumah kamu harus cakep. Setiap hari harus beda lipstiknya. Minta kayak gitu ya berarti ya hendaknya dia apa? Memberikan. Ya untuk itu. Uang saku juga buat makan. Apalagi sekarang perempuan sekarang suka cemilan dan suka boba. Nah itu kan butuh duit itu. Ya kan cendil-cendil boba itu kan banyak perempuan suka tuh. Walaupun sebenarnya itu gula banget itu nanti. Tapi suka, ya. Daripada minta sama suami tetangga, mendingan dia minta sama suami sendiri, ya enggak? Begitu. Ya, jangan sampai akhirnya karena dia enggak tahan dengan keisengan dia, minta sama pihak lain. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nafkah untuk istri mencakup apa saja? Nafkah ada dua macam. Nafkah batin dan nafkah zahir. Nafkah batin itu apa? Yaitu jima. Nafkah batin itu adalah jima dan usaha untuk memuaskan, walaupun itu relatif, ya. Itu nafkah batin. Yang disebut nafkah batin, jima. Dan memuaskan jima semampunya suami, bukan senurutnya pada istri. Fahami baik-baik ya. Dalam hubungan intim atau jima, perempuan itu beda-beda. Ada perempuan yang sampai level klimaks maksimal dan cukup, nggak bisa lagi, ada. Maka kalau bisa sampai situ alhamdulillah. Ada perempuan yang bisa klimaks berkali-kali dalam satu hubungan badan, itu ada yang seperti itu. Ada perempuan yang dia nggak tahu gimana cara klimaks, itu juga ada. Nah, untuk yang ketiga ini, kasus terakhir ini, laki-laki tidak diharuskan untuk sampai klimaks untuk istri klimaks. Ini maaf, agak vulgar, tapi ini fikih. Fattaqullaha mastata'tum, semampunya suami untuk bertakwa. Ada sebagian istri yang dia nggak tahu gimana, bagaimana cara klimaks, nggak ngerti, bahkan nggak pernah merasakan seperti apa sih. Tapi bisa lahiran bisa. Mungkin level klimaksnya itu beda cara. Nah, saya pernah mengatakan di sini sebagian dari promotor obat kuat ya. Di antara ikhwan-ikhwan kita tuh ada tuh yang suka mempromosikan obat-obat kuat, senam-senam kuat. Itu mereka memakai tajuk bahwasanya seorang suami kalau belum pernah membuat istri klimaks maka suami ini durhaka sama istrinya. Antum salah, enggak gitu. Suami itu manusia, dia berbuat semampu dia. Kalau belum bisa memberikan yang terbaik dan dia udah berusaha, maka kholas kewajibannya gitu. Jadi nafkah batin jima. Tapi kalau memang suami tersebut hanya mampu segitu, ya kholas. Gitu loh. Enggak dipaksa harus strong, harus jadi seperti suami itu manusia hamba Allah yang biasa, bukan gigolo. Jadi enggak harus diharuskan seperti gigolo dong, harus kuat berjam-jam. Kalau enggak sekian jam berarti belum strong. Inilah toko obat seperti ini biasanya untuk cari duit seperti ini. Enggak boleh ngomong seperti itu. Enggak boleh menghukumi hukum syar'i harus seperti itu. Semampunya suami. Itu yang nafkah batin. Yang kedua nafkah zahir. Nafkah zahir itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama nafkah primer, yaitu disebutkan yaitu kiswah, pakai sandang pangan papan lah intinya kalau di Indonesia. Sandang itu apa berarti? Rumah.
Di surat At-Thalaq ada disuruh kita memberikan maskan. Kemudian pangan, ta'am dikembalikan pada urf. Kalau di Indonesia kan makan 3 hari sekali. 3 kali sehari. Ya udah segitu, makan 3 kali sehari. Ya. Papan, sandang apa? Sandang apa, Pak? Pakaian, afwan. Papan itu baru rumah. Sandang pakaian, kiswah, ya, pakaian. Sesuai dengan pakaian kalian. Kalau misalnya pakaian kita mahal, wahai suami, maka istri juga berhak mendapatkannya, gitu loh. Suami misalnya kaosnya itu selalu mereknya Calvin Klein misalnya, Kenzo. Berarti kan ini brand-brand ternama. Satu kaos harganya bisa 500.000 misalnya, atau bahkan bisa 1 juta. Memang kaya ini suami. Maka istri juga berhak mendapatkan gamis yang harganya semisal. Begitu. Ya. Antum senyum karena nggak punya baju itu kan? Iya, kalau misalnya kita bajunya mewah, istri berhak mendapatkan yang mewah juga, jemaah. Tapi kalau suaminya bajunya seadanya, ya mereknya Tugiman misalnya, ya, atau gimana gitu, ya istri ya standar aja gitu. Istri juga jangan ketika melihat suami bajunya biasa, standar, ekonomi biasa, istrinya pokoknya aku harus punya baju Hermes, ya, tuh, apa baju yang original, branded original, nggak mau, harus beli di mall. Berpinggir jalan nggak mau, harus di mall. Nah, ini menuntut suami hal yang tidak wajib atasnya. Nafkah zahir yaitu pertama sandang, pangan, papan yang primer, maka ini wajib. Kedua, nafkah sekunder. Nafkah zahir yang sekunder, jajanan, kosmetik, dan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Adapun perabotan rumah itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kasur primer kan? Primer lah Pak, masa mau tidur di atas tikar atau di kardus? Kasur lah gitu kan, primer. Centong, primer lah. Kan masuk sayur pakai centong. Sendok primer. Iya, masa pakai daun pisang mulu? Pakai sendok primer, ya. Untuk uruf kita primer itu. Makanya nggak boleh suami itu bilang, "Nggak, aku nggak mau beliin sendok buat kamu. Udah kita pakai daun pisang atau daun apa gitu." Piring primer. Nggak pakai daun pohon jati. Ya Allah, ini hidup di zaman kapan gitu kan? Maka ini wajib primer. Adapun sekunder kayak apa coba? Hiasan-hiasan rumah, bukan hiasan luxury. Kebutuhan tapi tidak sampai primer. Apa contohnya, Pak? Elektronik sebagiannya. Kalau magic jar sekarang primer, Pak. Nggak ada istri sekarang mau nanak nasi masih pakai bungkusan yang kerucut gitu, nggak ada sekarang. Ya enggak? Ya, pokoknya bapak-bapak lebih tahu, ibu-ibu lebih tahu yang sekunder. Sekunder maksud jajan. Es doger, cincau, ya. Kemudian udah punya makanan tapi, Beb, ricis yuk. Nah, ini sekunder. Ricis. Hokben yuk, sekunder. Kalau hokben sama ricis dengan primer, habis duit kita, Pak. Iya. Nah, kemudian yang luxury, yang ketiga tazyiniyat. Luxury itu sifatnya hiasan. Dia bukan hajat, tapi cuma perhiasan saja. Ini namanya apa? Luxury. Masuk ke dalamnya seperti apa? Membelikan ekstra cincin atau kalung ekstra untuk istri. Itu kebutuhan luxury, itu tidak wajib. Jadi yang wajib yang mana? Yang primer ini. Primer, sandang, pangan, papan dengan segala yang wajib mengikutinya, seperti horden, seperti kasur, centong, kompor gas dan seterusnya, itu primer semua. Lemari primer. Wallahu a'lam, seperti itu. Begitu Pak ya. Jadi itu tadi nafkah untuk istri yang 2 tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, solusi ketika ingin menikah tetapi ada keraguan dalam calonnya karena calon belum menguasai ilmu syar'i. Antum kalau memang mau cari calon yang memang menguasai ilmu syar'i, ya udah cari yang menguasai ilmu syar'i. Kalau menguasai ilmu syar'i pun ini level yang sangat ambigu, bersayap. Maksudnya apa? Ustadz atau ustazah. Karena menguasai ilmu syar'i ini butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar. Mungkin maksudnya udah ngaji atau belum gitu loh. Sekarang istikharah yang lebih banyak. Istikharah dulu yang lebih ditekankan. Ya.
Enggak mesti kalau dia belum ngaji, enggak mesti nanti bakal durhaka, enggak mesti. Kita enggak bisa menjadikan itu barometer. Hanya yang biasanya lebih baik yang sudah ngaji gitu. Lebih baik ya. Ya seperti itu ya, kawan. Kalau memang ragu, bimbang, lihat kebimbangannya seberapa. Kalau makin bimbang, tinggalkan yang membimbangkan. Cari yang meyakinkan. Kalau memang ragu, khawatir, udah ganti. Cari jodoh lain. Kalau yang bertanya adalah laki-laki, wahai ikhwan, stok itu masih terlalu banyak. Yang nyari antum tuh banyak, cuman nggak ketemu antum aja. Ya, mungkin giliran ketemu antum mereka kabur mungkin, kita nggak tahu. Tapi kejarlah dagu kau tangkap, gitu kan. Insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, abang saya sudah bertahun-tahun tidak sholat, berselingkuh dan KDRT. Hancur, ini ambiar hidupannya. Bertahun-tahun tidak sholat, berselingkuh dan KDRT. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini, ikhwan? Kecuali hidayah, kalau memang Allah beri hidayah. Kami sekeluarga dan kakak ipar saya sudah menasihati, tapi abang belum juga berubah. Berarti belum dapat hidayah. Apakah diperbolehkan kakak ipar saya meminta cerai? Bukan meminta cerai. Ini seharusnya sejak lama itu sudah tidak boleh jadi suami istri. Haram atas kakak ipar untuk bersama dia. Ya, ini laki-laki bukan sih? Laki-laki kan ya, bertahun tidak sholat. Bertahun-tahun tidak sholat, kafir dong. Bukan muslim ini. Itu aja udah cukup, bukan cerai. Fasakh namanya. Fasakh itu yaitu pemisahan. Akad nikah, nggak ada pernikahan lagi, khalas. Harusnya ini lapor ke hakim atau KUA untuk dipisahkan. Oke lah, mungkin dari pengadilan harus pakai lafal gugat cerai atau apapun lafal itu, maka ini fasakh namanya. Harus segera dipisahkan. Keluarga ini wajib memisahkan ipar ini untuk menyelamatkan ipar ini. Ya, ini yang bertanya ini harus bertanggung jawab dengan pertanyaan ini, harus bertanggung jawab. Keluarga rembukan. Ini udah ninggalin sholat, enggak boleh lagi bercampur bersama dengan istrinya. Dan juga anak-anaknya dipelihara istrinya. Jangan sama dia karena dia sholat, nanti anak-anak ikutan. Hadhanah pengasuhan di istrinya sekarang, karena ini dianggap kafir. Anda telah memiliki saudara yang sedang kafir dan sudah dinasihati, enggak berubah, berselingkuh, KDRT pula, enggak ada harapan seperti ini. Kecuali Anda harap hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka coba sekarang tolong ini ipar Anda. Tolong ipar Anda, tolong dia untuk berpisah. Segera Anda dukung perpisahan itu, dan saya dukung sekarang. Karena menurut Anda ini enggak pernah sholat. Enggak boleh bercampur antara seorang muslimah dengan laki-laki yang kafir. Enggak sholat itu kafir. Pertanyaan YouTube, Masya Allah, YouTube nanya nih, Masya Allah. Ustadz, gimana sikap saya sebagai suami kalau istri sering bilang bahwa banyak jalan menuju surga? Katanya taat kepada suami bukan satu-satunya jalan menuju surga. Banyak amalan lain untuk menuju surga. Bagaimana seperti ini, Ustaz? Satu-satunya jalan taat pada suami emang bukan satu-satunya jalan menuju surga. Saya katakan juga, sholat juga bukan satu-satunya jalan menuju surga. Terus kalau udah kayak gitu, kita nggak sholat gitu? Orang nih sholat, jalan menuju surga, betul? Ngasih nafkah fakir miskin, jalan menuju surga. Berarti sholat ini bukan satu-satunya jalan menuju surga. Oke? Terus kalau misalnya bukan satu-satunya, berarti kita nggak sholat. Malah justru nggak menunaikan kewajiban itu membuat kita terhalang dari surga. Ini jangan bahlul dong, cara mikirnya. Ya, karena surga itu punya kunci, dan kunci itu punya gigi. Paham nggak, Pak? Surga ada kuncinya. Dan kuncinya, namanya kunci, ada giginya. Emang giginya kunci cuma satu? Enggak. Nah kalau satunya dari gigi kunci dipretelin, bisa enggak? Enggak bisa, buka. Begitu juga dengan amal soleh. Gigi kunci bukan satu-satunya itu, masih ada gigi lainnya kan? Satu aja dipotek gitu. Kunci motor, satu aja dikurangin dikit aja deh. Kalau ini enggak bisa. Surga begitu.
Ya. Taat pada suami kunci surga. Tapi bukan satu-satunya kunci surga. Tapi kalau kunci ini tidak dipakai, ya nggak masuk dong. Gitu kan? Begitu. Wallahu a'lam. Kasih analogi seperti itu karena ini analogi syaitan. Kiasan syaitan pada orang ini balas dengan kiasan logis. Syaitan itu suka main logika sejak zaman iblis. Logikanya, saya dari api, dia dari tanah, lebih baik saya dong. Kiasannya seolah-olah logis. Padahal kalau antum pikirkan, hancur ini kiasan. Yang lebih benar malah justru tanah lebih afdal daripada api. Gitu kan? Gitu. Begitu juga dengan ini, ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran para ummahat sekalian dan para ikhwan. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di bulan depan insyaallah taala dengan pembahasan berkaitan dengan insyaallah gugat cerai. Maksudnya bukan saya gugat cerai, bukan. Maksudnya di sini tema berikutnya insyaallah tentang gugat cerai atau khulu' dan hal-hal yang diperbolehkan untuk khulu'. Ini adalah perkara yang penting untuk dipahami. Karena apa? Karena banyak yang enggak paham tentang gugat cerai. Bukan untuk diamalkan, jangan diamalkan, tetapi untuk paham. Supaya ngerti status suami istri yang ternyata mereka telah cerai atau belum cerai. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.